ada kepentingan negara yang terganggu di sana. Iya kan, orang di sana itu merasa tidak mempercayai siapapun. Aku rasa orang-orang ini nggak bisa mengerti karena mereka udah terlalu nyaman dengan, mereka anggap ya ini udah hal yang wajar gitu. Pak, kan apa ya namanya ya? Nama Freeport itu kan bukan nama yang asing untuk orang Indonesia. Semua orang lah tahu ya Indonesia tahu semua nama Freeport, bahkan kayak dari kecil aku tahu nama Freeport itu gitu. Dan bahkan juga kemarin waktu kuliah bahkan orang berlomba-lomba ibarat kata masuk Freeport tuh kayak wah prestis lah. Cuma satu hal itu juga, nama yang sama itu juga sejak dulu tuh entah kenapa bikin apa ya, ada kebingungan, ada kayak pertanyaan. Pertama namanya sendiri Penasaran ya? Ya nama bahasa Inggris ya. Jadi kayak satu sisi aku pikir Freeport ini yang pekerjaannya adalah menambang ya barang-barang tambang di Indonesia. Tapi sebenarnya ini punya siapa? Siapa yang punya Freeport ini, dan ya mungkin konsekuensinya ya hasilnya untuk siapa? Jadi soal Freeport ya. Iya. Itu ketepatan kalau itu kan teknik geologi, jadi ya menyinggung berkaitan juga sedikit ya kan. Iya. Nah. Jadi begini, Freeport itu mulai ada di Indonesia pada tahun 1967. Oke. Belum sampai 2 bulan, kalau nggak salah 1 bulan 3 minggu ketika Soeharto menjadi pejabat presiden. Oke. Langsung itu tanda tangan kontrak karyanya. Oh, berarti ini orde baru ya? Orde baru. Oh. Hebatnya langsung rupanya sudah di pesanan rupanya, entah gimana kan. Kok masa baru 1 bulan 3 minggu langsung sudah tanda tangan kan gitu, kontrak karya kan. Apa ini di balik layarnya ini kan? Ya kan gitu. Ya kan gitu ya. Nah, jadi begitulah tentang Freeport. Dan memang ada semacam pembagian hasil untuk Indonesia. Persentasenya Bapak sudah lupa kalau nggak salah 10, kalau nggak salah ya. Tapi semua pengerjaannya itu di Amerika sana. Oke, berarti mentahnya dari sini? Dimentah, diangkat langsung dibawa ke sana. Oke. Jadi kita ya hanya dapat ya yang sekian persen itu aja. Nah, dan kemudian ceritanya 1% itu hasilnya itu adalah untuk Papua. Oke. Ya kan, begitu ceritanya. Walaupun pada akhirnya sampai dengan tahun 90-an, kalau nggak salah sampai 96-97, selama Orde Baru, itu yang 1% itu tidak pernah diterima oleh Papua. Oh, di kertasnya aja ini tulisannya. Ya, begitulah ceritanya. Sehingga itu menjadi tuntutan buat mereka gitu lah. Mereka menuntut kami punya kekayaan alam, tapi kami tidak menikmati, ya kan? Oke. Bahkan yang paling membingungkan itu adalah tentu buat masyarakat di sana. Kan masyarakat di sana kan banyak hidup di hutan dan mereka masih tinggal di hutan kan gitu ya. Itu kan Timika itu kan ada di pedalaman. Betul. Itu di tengah-tengah kan, di gunung itu, bukan di pantai itu kan. Berarti kan biasanya orang-orang yang di gunung itu biasanya yang lebih lambat maju ya. Betul. Orang yang di pesisir biasanya cepat maju kan gitu, karena berinteraksi dengan orang luar kan. Kalau di pedalaman itu biasanya agak lebih lambat gitu ya. Nah, tentu mereka kan hidup dari hutan. Betul. Soal emas mereka nggak ngerti itu, ya kan. Tetapi yang coba kita bayangkan bahwa mereka itu hidup di hutan dan tinggal di sana. Oke. Dan mereka itu dengan leluasa, dengan bebas mereka lakukan itu dari sejak mereka hidup gitulah kan. Itulah tahunnya mereka kan gitu. Oke. Kemudian bahwa ketika penggalian itu dilakukan, kan tentu mereka digusur. Iya, pastinya. Pembebasan Iya kan? lahan. Nah, pembebasan lahan kan. Ya, orang sana, tapi kan penduduk lokal kan mereka kan tidak mengerti itu. Kami kan di sini hidup. Tahunya ini aja tempat tinggal Iya. kami.
kami makan di sini. Iya, iya. Di hutannya itu kan mereka makan dari apa yang ada di hutan itu kan. Iya, iya. Nah, tiba-tiba kok mereka diusir. Ini siapa ini? Iya. Kok warisan dari nenek moyangnya Tiba-tiba diambil dan mereka digusur kan? Iya, iya, iya. Ya artinya itu dari sudut pandang mereka dulu Iya, ya. iya, iya. Kita bingung dia kan. Nah, dan ya terjadilah konflik pada akhirnya kan antara mereka penduduk dengan Freeport, dan ketepatan juga bahwa kekayaan itu tidak mereka nikmati. Oke. Dan kemudian sejak tahun 1979 muncullah OPM. Oh, runutannya gitu ya? Ketidakpuasan atas dengan Respon, ya? keberadaan daripada Freeport itu. Itu bersamaan juga dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Oh, di ujung timur sama ujung barat? Iya, dan mereka memang kontak kan, ada kontak dulu. Oh, oke. Karena penderitaan yang sama ya. Iya, iya, iya. Ya wajar lah gitu kan. Nah, kita sudah melihat orang di sana, masyarakat di sana dengan kebingungannya, dengan ketidakmengertiannya dengan apa yang terjadi di situ, itu kan semuanya menjadi problem, dan juga bahwa kehidupan mereka terganggu, habitat kehidupan mereka itu kan di situ ya, itu terganggu kan gitu ya. Nah, sehingga terjadilah konflik yang berkepanjangan, yang tidak habis-habisnya gitu lah. Karena penanganan yang juga keras itu semakin membuat luka ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita hitung keberadaan Freeport itu sepenuhnya di tangan Amerika, kan ini kan pada sekarang aja baru bisa dikuasai Indonesia kan 51% apanya kan? Oh iya, iya. Ya kan gitu 51%. Sebelumnya kan sepenuhnya itu punya Amerika. Jadi hasilnya itu ya diangkut ke sana. Entah apa yang diangkut kita nggak tahu kan. Yang mereka katakan itu emas ya emas aja. Iya kan gitu. Apakah di situ ada dulu bahkan awalnya itu tembaga katanya gitu kan. Makanya Tembagapura di situ namanya. Iya. Iya kan? Nah, tapi kau lebih mengerti lah ya bagaimana soal tambang gitu kan. Apakah tembaga itu di atas atau emas di bagian makin ke bawah emas, makin ke bawah jadi emas. Bahkan bisik-bisik orang rumor ya dibilang di situ ada uranium. Iya. Nah, jadi itulah menjadi konflik yang tidak selesai dengan penduduk di sana dengan Papua. Dan kita juga melihat bahwa kalau kita hitung sekitar 50 tahun itu mereka beroperasi di sana, tidak ada yang dinikmati, tidak tahu kita apa hasilnya dan bagaimana itu semuanya. Yang jelas bahwa Amerika, negara di sana sudah menikmati hasilnya. Iya. Kalau kita kalikan dengan dengan data yang sekarang ya, itu kan apa tadi yang membersihkan itu apa? Smelter. Okay. Dengan adanya smelter yang sekarang itu kan dikatakan 50 ton per tahun kan? Per tahun, betul. Iya aslinya. Kalau kita kalikan 50 ton per tahun, 50 tahun berarti sudah coba 2.500 ton. 50 tahun 2.500 ton emas. Iya kan? Iya. Jadi kalau hanya untuk Danau Pulau Samosir, Danau Toba mungkin bisa langsung dibingkit jadi emas itu mungkin kan? Iya. Nah, jadi begitulah hasil di sana, dan tuntutan 1% itu menjadi semakin naik ke permukaan sejak reformasi. Oh. Iya kan? Karena karena di dalam perjanjian itu kan 1%. Yeah. Nah, itu semakin mengemuka dan kemudian konflik juga tidak bisa selesai. Orang di sana itu
merasa tidak mempercayai siapapun. Ya kecurigaan lah ya ada. Iya, karena kecurigaan lah dengan aparat yang ada, terutama aparat lah kan, karena sepertinya mereka tidak ada yang berpihak sama mereka gitu loh. Oke. Iya kan, itu sudah terjadi dari sejak dahulu kala, kira-kira begitulah. Iya. Sejak mereka di sana kan gitu. Ya kita maklum dari sudut mereka kan gitu. Jadi mereka selalu menjadi pelengkap penderita terus kan begitu. Nah, jadi hanya pendeta yang mereka hormati, yang mereka percaya gitu. Oke. Gitu loh. Jadi orang Papua memang seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat bagaimana kemudian hari setelah pemerintahan yang sekarang, akhirnya melalui dialog yang ketat, yang ulet gitu ya. Akhirnya itu bisa kita kuasai 51% kan. Iya. Nah, mayoritas lah ya. Dan itu sudah melalui ancaman tentunya kan. Ada ancaman tentang segala macam kan. Iya. Bahkan seperti dikatakan Pak Mahfud MD, ya memang kita dulu ada kekhawatiran diinvasi, kira-kira begitu kan. Nah, namanya ya paham. Kepentingan ada kepentingan negara yang terganggu di sana. Iya kan, masalah apa itu kan masalah. Nah, jadi kemudian setelah itu bisa dikuasai, dan kemudian untuk pemulihan terhadap masyarakat Papua kan itulah tadi dana otsus itu, dana otsus untuk apanya ya, untuk supaya mereka menikmati, dan kemudian terutama sejak pemerintahan yang sekarang, Presiden kan selalu berkunjung 12-an kali, 17 kali kalau nggak salah ya, 18 kali ya ke sana. Jadi mereka merasa bahwa diperhatikan, mereka keberadaan mereka itu merasa ada yang mau turut merasakan perasaan mereka, kira-kira begitu. Karena itu juga kontras sekali kan, maksudnya itu juga ibarat kata yang sebagai orang pertama yang datang mungkin dari perspektif mereka. Lah iya dong. Dan itu masuk ke pedalaman. Iya. Sampai bukan hanya di pesisir itu aja. bukan di Jayapura, mau masuk ke pedalam. Bahkan ada satu kali di dalam sekali, semua melarang. Tapi saya tetap akan ke sana. Masalah keamanan itu urusan keamanan. Iya. Katanya kan gitu. Nah, kan dibuatlah segala macam di sana. Pendidikan, kesehatan pun ditingkatkan, kemudian juga lampu, dan kemudian pelayanan publik lah ditingkatkan di sana, dan kemudian ada yang dibangun untuk kebanggaan mereka, jembatan itu sama stadion yang bagus itu semacam kebanggaan. Dan satu sisi itu kulihat dari perspektif kita yang tinggal di daerah yang lebih maju ya, kayak Pulau Jawa ini, aku rasa kadang-kadang orang tuh kurang mengapresiasi fakta itu sih. Membaca berita itu jadinya misalkan sampai muncul lagi istilah pencitraan dan segala macam, tapi aku rasa orang-orang ini nggak bisa mengerti karena mereka udah terlalu nyaman dengan, mereka anggap ya ini udah hal yang wajar gitu. Listrik 24 jam nyala, malah kalau ada pemadaman bergilir protes, di sana baru-baru pemadaman bergilir, nyala bergilir aja udah syukur. Iya. Bahkan harga minyak kemarin iya. Kan baru sekarang aja ada sama harga minyak di Jakarta dan di sana kan. Iya. Iya kan gitu. Jadi itu kan masalah pemerataan kan, keadilan ini kan. Nah, itulah dulu yang bisa mereka rasakan. Tapi yang jelas biar bagaimanapun bahwa mereka apa kata Jokowi, ya itu kata mereka. Oke. Mereka merasa bahwa itulah yang paling mengerti mereka, yang paling mau memperhatikan mereka. Jadi begitulah. Jadi kalau soal Freeport tadi, ya kan, 2,5 bulan, belum ada 2 bulan sudah kontrak karya, ya itu tentu sudah paham kan? Nggak usahlah Bapak jelasin lagi, gitu kan? Jadi kok tiba-tiba kontrak karya ditandatangani dengan cepatnya prosesnya kan gitu. Gitu. Jadi itulah sedikit tentang apa itu, tentang Freeport, dan memang sudah banyak
masalah yang terjadi selama ini memang dengan keberadaan Freeport itu. Tapi apakah berarti skenario yang dipakai sekarang ini dengan yang tadi 51% itu, apakah berarti jadi sebenarnya apa yang secara langsung mereka masyarakat lokal itu jadi nikmati mungkin perubahan apa yang terjadi konkret misalkan? Iya, tapi kan karena dengan 51% kan keputusan kan ada di Indonesia kan, pemegang saham ini terbesar. Oh iya. Makanya Jokowi kan selalu bilang smelter bikin di sini. Iya. Ya kita tidak mau barang mentah cuma di sana. Ya kan, jadi kita menikmati apa di luar apa itu kan gitu loh. Jadi dengan dibuat smelter kita bisa menikmati hal-hal yang lain dengan kenaikan harga, dengan dapat nilai tambah, dan juga kan adalah yang tidak dapat tambahan yang lain dari situ. Ya, itu terjadi. Berarti ya kekuatan negosiasi sekarang ada di Ya kita udah, iya ada kalian 51%, dan itu kan kemarin pengen ada lagi rencana mau menambah lagi, mau ditambah lagi sahamnya, mau dibeli lagi supaya lebih besar kan. Begitu. Berarti kita melihat di sini bahwa ya satu sisi mungkin yang bisa kita lihat penegakan kedaulatan lagi, bahwa wilayah tersebut beserta kekayaan itu ya punya kita gitu, di dalam kuasa negara. Iya. Jadi dengan pendekatan yang dengan itu semua memang akan menjadi seperti itu. Dan juga dengan adanya pendekatan yang seperti tadi itu terjadilah pemulihan kan. Jadi makanya ada beberapa kelompok yang dari OPM itu kan datang mau menyerahkan ke Indonesia kan. Oh, akhirnya mau terbuka ya? Iya mereka mau datang karena mereka sudah berpikir kan bahwa kampung kami diperbaiki kok. Oke. Iya kan, saudara-saudara kami diperhatikan kok. Mana ada yang mau datang sampai ke kampung-kampung yang pedalaman. Jadi buat mereka itu bukan sekedar pencitraan kan. 2 sampai 17 kali, 18 kali itu gitu. Pergi kan. Nggak ada orang jalan-jalan seperti itu gitu loh kan. Nah, jadi mereka sangat besar hati dan juga sangat bangga dengan itu gitu. Bahwa mereka merasa sangat dihargai, sangat diperhatikan. Jadi begitulah kan. Jadi ada pemulihan yang lain dari sana. Ya, walaupun mungkin dari pihak luar kan bisa saja melihat itu tidak menguntungkan. Ini dari segi kepentingan kan? Iya, namanya ekonomi ya. Diprovokasi entah apa segala macam itu bisa terjadi kan begitu. Iya kan gitu. Ya Amerika dengan trik-triknya. Iya. Kita udah tamat lah kita gitu. Begitu udah ngerti lah kita. Oke, jadi seperti itulah dulu tentang Freeport, dan mudah-mudahan bisa sahamnya itu lebih besar lagi sama Indonesia, sehingga kita bisa lebih dominan, betul-betul dominan. Oke. Seperti itulah.